Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan saya Trisna Gunawan dan rekan-rekan saya ada Siti Rahma Alia, ada Carolina, dan Tegar. Slide pertama sampai 3 akan dibacakan oleh Siti Rahma Alia. Prosesor utility latensi. Prosesor utility dan latensi adalah dua aspek yang sangat penting dalam sistem komputasi. Keduanya mempengaruhi kinerja. Namun dengan cara yang berbeda, utilitas prosesor menggambarkan sejauh mana prosesor digunakan. Sementara latensi menggambarkan keterlambatan yang terjadi saat memproses data atau instruksi. Presentasi ini akan menjelaskan perbedaan mendasar, faktor yang mempengaruhi keduanya, serta bagaimana mengoptimalkannya. Definisi prosesor utility. Apa itu prosesor utility? Atau disebut dengan utilitas prosesor, merujuk pada tingkat penggunaan prosesor untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Idealnya, prosesor harus bekerja seefisien mungkin tanpa ada waktu menganggur. Utilitas prosesor yang diukur dalam presentasi menggambarkan seberapa sibuk prosesor dengan beban kinerja yang ada. Contoh, jika sebuah CPU bekerja pada 50% dari kapasitas maksimumnya, ini berarti 50% utilitasnya terpakai, sedangkan sisanya tidak digunakan. Faktor-faktor mempengaruhi prosesor utility, jumlah tugas. Semakin banyak tugas yang diberikan, semakin tinggi utilitas prosesor. Kecepatan prosesor. Prosesor dengan kecepatan clock tinggi dengan menyelesaikan lebih banyak tugas per detik meningkatkan utilitas. Manajemen tugas oleh OS. Sistem operasi memainkan peran penting dalam memutuskan tugas mana yang dijalankan, kapan sistem dengan algoritma penjadwalan yang efisien dapat meningkatkan utilitas prosesor. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Tegar. Definisi latensi. Latensi. Satu, apa itu prosesor utility? Latensi adalah waktu tunda antara input permintaan untuk memproses sesuatu dan output hasil dari pemrosesan tersebut. Misalnya waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon klik pengguna atau waktu yang dihabiskan untuk mengakses data dari memori. Contoh, saat Anda mengklik tautan di browser, latensi adalah waktu yang diperlukan server untuk memproses permintaan dan mengirimkan halaman ke komputer Anda. Next. 2. Jenis latensi. Network latensi, latensi jaringan. Waktu yang diperlukan untuk data berpindah dari satu titik ke titik lain melalui jaringan. Memori latensi atau latensi memori. Waktu yang diperlukan CPU untuk mengambil data dari memori utama atau cache. Text encoding latensi. Latensi penjadwalan tugas. Waktu yang diperlukan sistem operasi untuk menjadwalkan dan memulai tugas baru pada prosesor. Next. Utility dan prosesor utility fokus pada pemanfaatan sumber daya prosesor secara keseluruhan. Utilitas prosesor tertinggi berarti prosesor digunakan secara intensif dan menjalankan banyak tugas, tetapi bisa beresiko meningkatkan beban dan mengurangi latensi gas. Latensi yang rendah diinginkan karena sistem bisa merespon lebih cepat terhadap permintaan, namun penurunan latensi seringkali melibatkan pengorbanan dalam hal utilitas prosesor karena harus tersedia sumber daya tambahan untuk merespon lebih cepat. Hubungan utilitas prosesor yang terlalu tinggi dapat meningkatkan latensi karena prosesor sibuk merespon banyak tugas secara bersamaan, sehingga ada penundaan dalam merespon tugas baru. Namun utilitas rendah bisa berarti ada kapasitas yang terbuang. Kuncinya adalah keseimbangan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Faktor yang mempengaruhi latensi dan prosesor utility. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi latensi. Kecepatan memori. Akses ke memori yang lambat akan meningkatkan latensi karena prosesor harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Bandwidth data.
Semakin cepat transfer data antara perangkat keras seperti prosesor dan RAM, semakin rendah latensinya. Algoritma penjadwalan. Prosesor modern menggunakan algoritma untuk memutuskan tugas mana yang harus dikerjakan lebih dahulu dalam menjatuhkan utility. Jumlah core dan thread. Semakin banyak core dan thread, semakin banyak tugas yang bisa diproses secara bersamaan, meningkatkan utilitas. Multi-threading. Thread memaksimalkan utility prosesor, efisiensi manajemen tugas oleh OS. OS yang dapat membagi beban kerja secara efektif akan meningkatkan utilitas prosesor tanpa meningkatkan latensi secara signifikan. Next, contoh aplikasi prosesor, utility vs latensi. 1. Server, cloud, dan web hosting. Prosesor utility, server yang melayani banyak klien seperti pada situs web atau layanan cloud, membutuhkan utilitas prosesor yang tinggi agar bisa melayani banyak request secara paralel. Latensi. Namun, untuk menjaga kepuasan pengguna, server harus menjaga latensi rendah agar waktu respon permintaan tetap cepat. 2. Gaming dan rendering. Prosesor utility. Dalam rendering video atau animasi, prosesor harus bekerja seefisien mungkin untuk memproses RAM demi RAM memerlukan utilitas yang tinggi. Latensi. Dalam gaming, terutama game online, latensi yang rendah penting untuk menjaga gameplay tetap responsif. Misalnya input pemain seperti menekan tombol harus segera diproses oleh sistem. Slide selanjutnya akan dibaca oleh Tresna. Mengoptimalkan prosesor utility dan mengurangi latensi. 1. Cara mengoptimalkan prosesor utility. Penjadwalan beban kerja. Mengatur penjadwalan berdasarkan prioritas tugas. Tugas-tugas yang dikurangi penting biasanya diprioritaskan lebih rendah, sehingga utilitas tetap optimal tanpa mengorbankan kinerja tugas kritis. Menggunakan core prosesor lebih banyak. Didistribusi beban kerja ke beberapa core atau pengguna prosesor dengan core lebih banyak dapat meningkatkan utilitas. Next. 2. Cara mengurangi latensi. Meningkatkan bandwidth dan kecepatan transfer data. Semakin cepat data transfer, semakin rendah latensi yang terjadi. Algoritma penjadwalan yang efisien. OS modern biasanya dilengkapi dengan algoritma penjadwalan yang lebih cerdas untuk meminimalkan latensi tanpa mengorbankan utilitas prosesor. Change yang lebih besar. Semakin besar ukuran change prosesor, semakin sedikit prosesor harus menggunakan untuk mengambil data dari memori utama sehingga mengurangi latensi. Kesimpulannya, prosesor utility adalah tentang memaksimalkan penggunaan prosesor untuk memproses sebanyak mungkin tugas secara bersamaan. Latensi adalah tantangan meminimalkan waktu yang diperlukan sistem untuk merespon permintaan pengguna atau proses. Kedua aspek ini berperan penting dalam meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Namun, seringkali ada trade-off antara keduanya. Sistem yang dioptimalkan dengan baik akan mampu menjaga keseimbangan antara utilitas tinggi dan latensi rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.